Ini nih kiai-kiai yang jadi anjing-anjingnya pejabat ini, sehingga yang halal mereka bilang haram, yang haram engkau bilang halal, yang hak engkau bilang batil, yang batil engkau bilang hak. Kata Allah, kamu kera-kera bersorban, kamu ustadz jahanam, kamu kiai bangsat, kata Allah Subhanahu wa taala. Bawa-bawa dalil, goblok, kamu nggak ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait jejak digital Bahar bin Smith, yang dimana Bahar bin Smith ini ceramahnya teriak-teriak, marah-marah, bahkan mencaci maki. Walaupun teman-teman ya, walaupun seandainya Bahar bin Smith ini di atas kebenaran, kita juga tidak boleh menghina sesama kaum muslimin, apalagi dengan menjuluk-juluki kera-kera bersorban, ustadz inilah ya, bangsatlah apalah. Jadi itu adalah semua hinaan ya teman-teman. Nah maka dari itu saya juga heran kenapa yang mengatasnamakan sebagai zuriat Nabi ataupun cucu Nabi, yang mengatakan di dalam tubuh Ani ini ada darah suci yang mengalir dari Rasulullah SAW, tapi bicaranya itu sangat kotor sekali, bahkan mencaci maki, bahkan menjuluk-juluki sebagai kiai-kiai kera-kera bersorban dan lain-lain. Tentunya ini tidak mencontohi yaitu karakter Rasulullah SAW, karena mereka akan berkuar-kuar selalu menisbahkan cucu Nabi ya teman-teman. Walaupun ya teman-teman ya, saya ulangi lagi, walaupun Bahar bin Smith ini di atas kebenaran, tapi kita tidak boleh mencaci maki apalagi merendahkan yaitu kiai-kiai Nusantara. Dan banyak juga video-video tentang terkait masalah itu ya teman-teman ya, yaitu kaki Habib yang kotor itu lebih mulia daripada kepala kiai yang bersorban, satu Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai. Itu juga termasuk adalah penghinaan kepada kiai-kiai Nusantara. Nah teman-teman, jadi ini adalah jejak digital Bahar bin Smith, yang dimana Bahar bin Smith ini ketika ceramah itu marah-marah, mencaci maki, dan menghina. Oke, mari kita simak video lengkapnya. Ini nih kiai yang dulu dukung Ahok nih. Ini nih kiai-kiai yang jadi anjing-anjingnya pejabat ini. Ini kiai-kiai yang berdiri depan pintu sudah, berdiri depan pintu penguasa dengan harapan sebagian daripada harta mereka, sehingga yang halal mereka bilang haram, yang haram engkau bilang halal, yang hak engkau bilang batil, yang batil engkau bilang hak. Kata Allah, kamu kera-kera bersorban, kamu ustadz jahanam, kamu kiai bangsat, kata Allah Subhanahu wa taala. Tuh ya teman-teman ya, jadi kata Allah ini bukan kata Allah ya teman-teman, tapi ini ya kata Bahar bin Smith ya. Jadi Bahar bin Smith ini ya mengatakan demikian itu semestinya apa dasarnya gitu ya teman-teman, sampai Bahar bin Smith itu mengatakan hal-hal yang kotor, kiai-kiai kera-kera bersorban, ustadz jahanam. Nah seperti itu ya teman-teman. Walaupun seandainya Bahar bin Smith ini di atas kebenaran, kita juga tidak boleh menghina ataupun mencaci maki. Karena di dalam agama Islam itu kita tidak boleh yaitu menghina, mencaci maki, mengolok-olok dan lain-lain. Oh ini nih kiai ngaku NU tapi bela Ahok nih, kata Allah. NU yang lurus nggak bakal pilih Ahok saudara-saudara. NU yang lurus tidak bakal bela Ahok. Kalau ada ustadz atau kiai ngaku NU bela Ahok, itu bukan Nahdlatul Ulama, nasi uduk gitu saudara-saudara. Ustadz kiai NU yang lurus, yang benar-benar NU, nggak bakal bela Ahok. Si Nusron Wahid si monyong satu itu goblok itu, bawa-bawa Quran, bawa-bawa dalil, pakai wallahu alimun bimuradi, wallahu alimun bimuradi, goblok. Kamu nggak ngerti ayat muhkam, kamu nggak ngerti ayat mutasyabihat. Ada ayat muhkam, ada ayat mutasyabihat. Kalau ayat-ayat mutasyabihat, wallahu alimun bimuradi, kafaya ain sad, wallahu alimun bimuradi, maksudnya dikembalikan kepada Allah. Kalau ayat-ayat mutasyabihat, para mufassir memakai metode tafwid ba'da ta'wil ijmali, yaitu mereka memakai metode tafwid, mereka mengeluarkan maksud dhahiriyah daripada ayat tersebut. Allah duduk di arsy, mereka keluarkan, mereka buang makna dhahir dan mengembalikan makna yang dimaksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Maidah 51, bukan ayat mutasyabihat, ini ayat muhkam, goblok. Katanya santri, katanya ustadz, tapi kok goblok. Nah teman-teman ya, jadi katanya keturunan Nabi, katanya cucu Nabi, tapi bicaranya seperti itu ya teman-teman. Jadi tidak mendahulukan akhlak, adab, ilmu, ini malah mendahulukan yaitu mencaci maki. Jadi nggak pantas ya teman-teman kalau menisbahkan kepada cucu Nabi, itu nggak pantas ya. Ya kalau mau menisbahkan cucu Nabi ya sekarang ini kan sudah canggih zamannya, tes DNA. Yang jangan-jangan bukan keturunan Nabi ya teman-teman. Kebanyakan makan uang Cina, kebanyakan makan uang pejabat, kebanyakan makan duit haram, otaknya jadi goblok. Saya nggak heran kalau ada orang Cina, orang Kristen bela Ahok, saya nggak heran. Kalau kata santri huwa humahum, nggak heran. Yang saya heran kalau ada orang Islam bela Ahok, itu yang saya heran.
Kalau ada orang Islam mati-matian bela Ahok, berarti itu orang lebih bangsat dari Ahok, saudara-saudara. Apalagi ada ustadz, ada kiai pakai sorban bela Ahok, jual dalil. Kalau ada ustadz kiai bela Ahok, itu ustadz itu kiai lebih bajingan dari Ahok, saudara-saudara. Kenapa? Ahok ini musuh nyata. Nah ini kera-kera bersorban ini yang ngebela Ahok, ini musuh-musuh dalam selimut ini, saudara-saudara. Kamu tahu, andaikan saudara-saudara, ini ustadz-ustadz yang bela Ahok nih, andaikan nih Ahok dan sekutunya menang nih, yang bakal diusir, yang bakal diusir, dibunuh duluan ini ustadz-ustadz yang didukung dia. Kenapa? Bangsa kamu sendiri aja kamu khianati, apalagi kita, kata Ahok. Rakyat kamu sendiri aja kamu khianati, apalagi kita, kata Ahok. Makanya tobat kalian, ustadz-ustadz kera-kera bersorban yang dukung Ahok, tobat kamu, tobat. Kenapa kamu takut gak makan? Kalau nggak dukung Ahok takut gak dapat makan? Iya. Nah teman-teman, jadi di sini saya itu tidak ya membela siapa-siapa. Pada intinya ya teman-teman, saya di sini hanya mengomentari yaitu cara Bahar Bin Smith ini ketika menyampaikan ya, harusnya kan secara adem gitu ya teman-teman, nggak usah lah ya teriak-teriak marah-marah. Dahulukan adab gitu ya, dahulukan adab, akhlak. Jadi umat ini nanti akan paham, nah seperti ini. Tapi kalau semacam ini hanya marah-marah, mencaci maki, menggoblok-goblokkan orang, membangsat-bangsatkan orang, apalagi tadi kera-kera bersorban. Jadi kaum muslimin ini malah ini ya teman-teman ya, ketika melihat ada orang yang berkata demikian kan jadi ini ya, masa seperti ini cucu Nabi ya, gak mungkin lah ya, omongannya kok sekasar ini ya, omongannya kok ya gak bagus gitu ya teman-teman ya, gak ada akhlak gitu. Semestinya dari dulu itu ya, ada sebagian kaum muslimin ini yang meragukan nasabnya Bahar Bin Smith teman-teman. Tapi alhamdulillah ya teman-teman ya, setelah tesisnya Kiai Imaduddin Al-Bantani ini kan sudah ada 3 tahunan teman-teman ya. Sedangkan video ini sudah lama, jejak digital ini sudah lama, mungkin dalam 8 tahun ya teman-teman. Nah maka dari itu saya mendukung juga tesisnya Kiai Imaduddin Al-Bantani. Karena apa? Karena di zaman sekarang ini kok akhir-akhir ini banyak oknum-oknum Habib yang mengaku sebagai cucu Nabi, tapi ketika berbicara ini seperti ini teman-teman ya. Bicaranya marah-marah, kasar, mencaci maki. Jadi nggak ada adem-ademnya sama sekali. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah maka dari itu saya juga mendukung tesis Kiai Imaduddin Al-Bantani, karena yang mempercayai Habib keturunan Nabi ya Bahar Bin Smith ini adalah kebanyakan warga NU. Nah maka dari itu Kiai Imaduddin Al-Bantani ini kan ya termasuk adalah warga NU dan ingin menyadarkan yaitu orang-orang NU agar paham nih benar nggak sih mereka ini cucu Nabi. Tapi kenyataannya ketika diteliti ya melalui kitab nasab, kitab sezaman, filolog, bahkan tes DNA, ternyata mereka itu nasabnya terputus. Nah maka terbongkarlah ya teman-teman ya, kan nggak mungkin cucu Nabi seperti ini bicaranya ya, kasar. Walaupun di atas kebenaran pun nggak boleh berbicara seperti itu teman-teman. Jadi kita harus menunjukkan ya akhlak kita itu kepada kaum muslimin, karena kan mengklaim sebagai cucu Nabi. Nah seperti itu. Ya kita dukung terus tesnya Kiai Imaduddin Al-Bantani agar ya para Habib ini sadar ya bahwasanya mereka itu nasabnya terputus. Jadi nggak keluar-keluar lagi mengaku sebagai cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang sampaikan. Jika video bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.